ini memang dari dulu sudah kerjanya kayak gini gitu loh. Yang masuk bandar bersihin got, oh ini udah lama bos. Hanya dulunya tidak terekspos karena sosial media belum ada. Jadi santai bos. Jadi gini, saya ini bekerja kami dari dulu seperti ini. Justru orang yang tidak mengenal kami yang heran. Oh ini kenapa anak nih masuk bandar gitu. Saya masuk bandar memang ada sampah. Kalau nggak ada sampah, wah masuk bandar ngapain gitu kan. Jadi ya ini udah mulai tinggi nih. Ngopi Batok. Ngobrol penuh inspirasi bersama tokoh. Belum keren kalau belum ngopi di sini. Asik. Jika Anda sudah ngopi di sini, semoga menginspirasi banyak orang. Alhamdulillah, hari ini Ngopi Batok kedatangan tokoh yang luar biasa. Ini tokoh segala tokoh, ya gak? Tokoh segala tokoh di Bangka Belitung. Ngopi Batok kedatangan Pak Budi Utama, SSTP MSI. Betul Pak Budi? Betul. Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah sehat luar biasa. Luar biasa. Kami dari Ngopi Batok mengucapkan selamat datang di studio Ngopi Batok. Suatu kehormatan yang luar biasa. Kadinsos Pemdes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hadir di Ngopi Batok. Alhamdulillah. Alhamdulillah, perjalanan jauh dari kota Pangkal Pinang di pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini sampai di kecamatan paling utara di provinsi di Pulau Bangka. Pak Budi Utama, kami tahu, masyarakat Bangka Belitung tahu, Pak Budi Utama ini seorang birokrat yang luar biasa. Catatan prestasinya tercatat di 2 daerah, 1 kota, 1 kabupaten. Ini catatan yang luar biasa. Ya, kalau boleh tahu, masyarakat pengen tahu sebetulnya Pak Budi ini orang mana? Orang Pangkal Pinang, orang Bangka Tengah, atau orang Habang ini? Iya. Gimana ini Pak Budi? Iya, baik Bung Sali, baik para masyarakat Bangka Belitung, khususnya yang berada di Kecamatan Belinyu, Bedepe. Kami ucapkan terima kasih atas undangan kami pada hari ini. Nama saya Budi Utama, lahir di Bangka Selatan, atau Buali, 15 Mei 83. Kurang lebih sekitar 38 tahun yang lalu. Saya memiliki seorang istri, 3 orang anak, 1 anak perempuan, 2 laki-laki. Untuk kami berkarir, awal mulanya memang di Pangkal Pinang. Di kota Pangkal Pinang, Pangkal Pinang. Waktu itu kita lulus di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan 13, itu berasal dari Pangkal Pinang. Nah, berkarir dari Kasih di Kelurahan Air Hitam, Semabung Baru, terus sempat menjadi lurah Batu Intan atau Bukit Intan, perubahan nama menjadi Batu Intan, dan habis itu kita di Sekretaris Kecamatan Rangkuy pada waktu 2013. Nah, setelah di Sekretaris Kecamatan Rangkuy, kita ke Kepala Bidang Konservasi Lingkungan Hidup di BLH, itu kurang lebih sekitar 1 tahun. Nah, 2013 kita hijrah ya. Jadi berapa tahun ini Pak Budi di kota Pangkal Pinangnya berapa tahun? Pangkal Pinang 8 tahun. 8 tahun. Dari Oktober 2005 sampai dengan Oktober 2013. Iya, dan hari ini Oktober juga ya. Oktober. Ya, benar. Pas 1 Oktober 2013 kita penempatan di Bangka Tengah pada waktu itu. Pas di tanggal 29 November kami dipercayakan menjadi camat Simpang Katis.
Berarti lurahnya di Pangkal Pinang, camatnya di Bangka Tengah. Bangka Tengah. Luar biasa. Iya. Jadi setelah di Camat Sepangkatis kurang lebih setahun 2 bulan, Ya. di situ kita alhamdulillah mendapatkan camat terbaik di Sepangkatis. Terus lurahnya di Batu Intan, waktu itu lurah terbaik di Pangkal Pinang. Nah, di situ kita hijrah kembali ke New Zealand, Sungai Selan. New Zealand, Sungai Selan. Iya, luar biasa ini. Di Sungai Selan itu Januari kita 2015 sampai dengan 2017 September. 2 tahun. Ya, 2 tahun 5 bulan. Habis itu kita mendapatkan kepercayaan promosi dari Pak almarhum Ibnu Saleh pada waktu itu menjadi Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bangka Tengah. Wah, luar biasa ini. Eselon 2. Ya, eselon 2. Jadi usia berapa ini Pak Budi eselon 2-nya? Waktu itu 2017 saya usia 34 tahun. 34 tahun. Iya. Menduduki jabatan eselon 2. Iya. Itu bisa dinyatakan termuda nggak di Kabupaten Bangka Tengah saat itu? Iya. Kabupaten Bangka Tengah termuda dan se-Bangka Belitung termuda. Iya. Dan saat ini duduk di eselon 2A termuda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luar biasa. Jadi seluruh pejabat maupun pegawai yang di Dinsos Pemdes bersyukur ya punya pimpinan kepala dinas muda yang nggak pintar, ganteng lagi ya. Ya, bersyukur dengan segudang pengalaman di tempatnya dulu, baik di Kota Pangkal Pinang maupun di Bangka Tengah. Ya. Berarti di Bangka Tengah, camat berapa tahun ini Pak? Total 12 dengan 2,5 itu 37. 37. 3 tahun 7 bulan. Ya. Habis itu di dinas sosial itu pun sebentar. 1 tahun 4 bulan. Ya. Habis itu saya geser ke dinas kearsipan dan perpustakaan. Ya. Saya dari ngabis beras, ngurus orang tidak mampu dan sebagainya. Ya. Habis itu ngabis kertas. Ngabis kertas. Jadi Dan kalau dibuat bukunya dari ngabis beras ke ngabis kertas. Iya. Kan Dan keren. disuruh membaca. Iya. Ini memang kayaknya kosakatanya, perbandaraan katanya mulai banyak terbentuk selama di Dinas kearsipan. Pak ya. Iya. Karena disuruh membaca. Iya. Jadi artinya sampai saya ada tagline bahwa membaca itu dapat merusak kebodohanmu. Membaca itu dapat merusak kebodohanmu. Nah, ini ngeri-ngeri sedap ya enggak? Karena merusak, tapi yang dirusak itu adalah kebodohan. Ya, ini memang ngeri-ngeri. Dan ini kami lihat bahwa di saat menjadi Kepala Dinas Kearsipan ini Pak Budi makin muncul ya enggak? Dan ini yang menjadi berbedanya seorang Budi Utama dengan pejabat-pejabat yang lain. Ya. Karena kalau pejabat-pejabat yang lain begitu diletakkan di arsip dia langsung layu. Ya enggak? Langsung layu. Kenapa? Karena nggak tahu ini ngadepin kertas semua kan. Dan seorang Budi Utama membuktikan dari Bangka Tengah ternyata mampu membuat dinas kearsipan cukup dipandang dan membawa prestasi ke Bangka Tengah. Betul ini Pak ya? Kira-kira apa ini prestasi yang pernah dibuat di kearsipan Bangka Tengah selama menjabat? Iya, saya dari dulu ini untuk birokrat lainnya kerjakanlah yang luar biasa. Jadi sedikit saja kita berbuat yang berbeda dari yang lain itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Kita nggak perlu harus menciptakan segala sesuatu yang wah atau gah, nggak perlu. Tapi sesuatu hal yang berbeda saja, yang tidak sama dengan yang lainnya ataupun yang terdahulunya itu sudah luar biasa. Jadi kita dari kelurahan, terus lurah, camat itu insya Allah saya pribadi itu harus ada peninggalan sesuatu yang tidak bisa dilupakan oleh orang. Bahwa ini zamannya si A, ini zamannya si A gitu.
Jadi walaupun dimanapun kita berada, oh ini zaman bapak gitu. Iya. Walaupun itu hanya sekedar KAK, kerangka acuan kerja. Jadi ada di suatu tempat, sebelum itu dia nggak tahu pegawai itu ini KAK apa, kerangka acuan kerja ini apa. Dia nggak tahu kalau sebelum pengadaan itu kita harus membuat kerangka acuan kerja. Jadi sampai saya pindah, ada terdengar dari ini zaman Pak Budut, KAK-nya. Zaman Pak Budut, bentar ini Pak. Ini Budut itu adalah akronim dari Budi Utama kan? Jangan sampai nanti masyarakat beda lagi. Karena ini sangat berpengaruh Pak, karena di Belinyu lagi musim pilkades Pak. Jangan sampai antara nama dengan yang tertera di kertas suara berbeda. Ini harus di-clearkan dari awal. Ya, takutnya terjadi sesuatu di kemudian hari. Karena musim pilkades di Belinyu. Saya menekankan jangan sampai beda antara nama di masyarakat dengan kertas suara, itu saja. Karena di kertas suara tidak boleh mencetak nama beken, Pak. Nama beken nggak boleh dicetak di kertas suara. Oke, ya. Ini pesan saya ini Pak. Ini pesan saya dari Ngopi Batok buat Pak Budi. Baik, lanjut Pak Budi. Jadi setelah itu, artinya dari kertas pun mereka sudah membekas gitu kan. Apalagi dari yang fisik terlihat. Nah jadi pas pada waktu saya dititipkan oleh almarhum Pak Bupati, Pak Ibnu pada waktu itu benahi arsip seperti itu. Jadi ya saya langsung gaspol. Apa sih Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini? Nah karena apa? Saya tidak tahu saya harus berkiblat kepada siapa. Saya harus mencontoh kepada siapa. Karena rata-rata yang kami tahu ya 7 kota kabupaten kita ini dinas arsipnya tidak ada yang enggak. Dalam arti kata ya jalan seperti itu saja. Karena itu saya sampaikan tadi mungkin Pak ya. Begitu diletakkan di sana, dilantik jadi kepala dinas arsip langsung layu Pak. Cuma kalau seandainya kita tarik ke belakang, ini Belitung Timur dengan Bangka Barat itu sebetulnya arsipnya luar biasa. Belitung Timur, Bangka Barat saya harus akui. Saya belajar di mereka dalam arti kata bagaimana sih pengelolaan kearsipan yang baik dan benar. Karena apa? Kita di Bangka Tengah pada waktu itu memiliki sumber daya manusia yang sangat cukup dan memenuhi syarat. Karena 35 orang arsiparis. Terbanyak di Bangka Belitung. 35 orang arsiparis. Terbanyak di Bangka Belitung. Jadi artinya kita sudah bisa memenuhi syarat untuk membentuk tim penilai sendiri tanpa harus melalui ANDRI maupun provinsi. Nah, jadi saya cari peraturan dan sebagainya. Ya ternyata akhirnya alhamdulillah kita 2020 kemarin kita menjadi tim penilai seprovinsi. Jadi kami, saya dan kawan-kawan di Bangka Tengah di SK-kan oleh Pak Gubernur pada waktu itu melalui Pak Asraf, kita menjadi tim penilai. Nah, jadi peluang yang seperti ini kan yang tidak diketahui oleh teman-teman. Nah, setelah itu saya berpikir, ini arsip ini kok kertas terbengkalai. Kok nggak ada yang dimanfaatin. Rata-rata kebanyakan kertas arsip ini dijual begitu saja untuk uang rokok, ngopi dan sebagainya. Nah saya berpikir apakah bisa arsip ini, kertas ini yang non arsip ataupun barang bekas, kertas bekas bisa menjadi pendapatan asli daerah. Nah ternyata memang tidak ada aturan di atasnya. Nah kita yang pemerintahan artinya kita tahu bahwa ketika tidak ada yang mengatur, pemerintahlah yang ngatur, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah kami bikinlah peraturan bupati pada waktu itu melalui dengan Biro Hukum. Alhamdulillah di 2021 itu kita sudah ada yang namanya pendapatan asli daerah melalui kertas non arsip gitu. Nah arsip yang dinyatakan arsip itu kan adalah yang tanda tangan basah, paraf, gitu kan. Kalau yang duplikat fotokopi itu ya duplikat artinya dia punya masa retensinya. Nah, sebangka Tengah kita buat program retensi arsip. Bagaimana cara saya untuk mendapatkan kertas dengan banyak? Ya buat retensi arsipnya.
yang diketahui ataupun disetujui oleh Andri, dan itu sah, ada perka Andrinya. Ini yang tidak diketahui oleh orang lain. Nah, dari situ banyak yang belajar, alhamdulillah, dari mana-mana belajar. Ya, kedatangan ya istilahnya rezeki lah ya, tamu itu kita anggap rezeki, karena mereka lah yang mengangkat kami supaya diketahui. Dan di Andri pun sampai yang dari pusat Andri datang ke kita, ini benar apa enggak? Benar. Kalau saya yang namanya ilmu, ya hasil karya saya berikan jika memang mereka mau meniru gitu. Nah, jadi alhamdulillah kita dipanggil lewat Bangkapos dari ruang tengah pada waktu itu kan. Dan saya pun dilantik menjadi kepala dinas provinsi. Hari Senin saya masuk ruang Bangkapos, ruang tengah Bangkapos. Hari Rabunya pelantikan. Pada waktu itu pagi Rabu itu masuk headline di Bangkapos. Iya, sampai wartawan Bangkapos bilang, "Bang, ini abang yang masuk koran pagi tadi kan yang dinas arsip, ini siangnya dilantik di provinsi." Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Dan ini saya setuju nih. Dunia ini penuh dengan orang-orang baik. Jika kamu tidak dapat menemukannya, jadilah salah satunya. Setuju ya kan? Iya. Jadi ini sangat menginspirasi. Dari banyak yang harus rekan-rekan birokrat tahu bahwa kita mencapai puncak itu di birokrat tuh nggak ada. Selama kita masih berkarir, selama kita masih aktif, selama kita berguna, ya itu kan terus jalan terus. Iya, gas terus sampai akhir hayat. Kalau kita pensiun juga kan masih banyak orang-orang yang masih kita perbuat, jaringan-jaringan kita untuk membantu orang seperti itu. Yang saya tanggapi seperti itu. Nah, dinas kearsipan itu memang unik. Ya. Dan nyesel loh kalau nggak berada di dinas kearsipan. Jadi Bung Sarli, kita yang birokrat ini ya, arsip itu nggak boleh dibolong. Saya juga pikir, wah, dulu jadi camat surat tanah dibolong semua. Cuma berpikir juga surat tanah kan fotokopi kan. Nah, tapi dia menjadi duplikat asli ketika aslinya hilang. Nah, boleh dibolong, yang penting jangan kena narasi. Dari tinta yang itunya. Cuma kan sebatas mana pegawai itu mengetahui itu. Nah, ini yang harus kita sosialisasikan. Karena apa? Ketika arsip bolong itu dinyatakan rusak, cacat, dan ketika di pengadilan hakim bisa mengatakan bahwa ini rusak, arsip rusak. Nah, ketika arsip rusak itulah pengadilan tidak menerima menjadi barang bukti. Bersalahlah kita. Seperti itu. Nah, jadi ini yang harus kita ketahui bersama, termasuk tata naskah dinas. Nah, kalau surat menyurat narasinya yang kita ketik hurufnya tidak sesuai dengan tata naskah dinas, kalau tata naskah dinas bicara Arial atau Times New Roman atau kita mengetik Franklin, ya kan? Tidak menjadi arsip. Iya, dan itu melanggar. Tata naskah dinas itu perda ataupun peraturan gubernur, bupati atau wali kota, artinya kita melanggar peraturan. Itu hal kecil yang tidak diketahui oleh orang lain. Makanya saya bilang arsip ini unik. Saya ikut pelatihan 5 hari 4 malam itu, wah, itu rasa-rasa banyak rupanya salahnya. Iya. Hal administrasi ya. Administrasi. Jadi jangan anggap remeh arsip itu. Dan saya yakin dan percaya suatu saat siapapun kepala daerahnya pedulilah sama arsip. Sayang loh. Baik. Tapi saya masih kurang tertarik dengan arsip saat ini. Saya lebih tertarik Pak Budi utamanya. Oh iya. Saya lebih tertarik pada Pak Budi utamanya. Pak Budi, tadi kalau Pak Budi berbicara tadi seakan-akan masih melekat betul bahwa sebagai kepala dinas arsip, walaupun sekarang sudah menjadi kepala Dinsos Pemdes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kalau Pak Budi sendiri sebetulnya menjadi pegawai atau bahkan pejabat di Pemprov Babel ini sebuah cita-cita atau bukan? Kalau cita-cita ya, kalau ini mengalir saja ya. Mengalir saja. Saya bukan tujuan tapi. Bukan. Kami dari dulu saya bekerja, kita dididik ya di STPDN, terus lulus dan semuanya ya karena kepercayaan dan amanah. Ya. Kalau amanah saja nanti banyak yang kita lakukan, misalnya yang ini nggak pas,
itu sudah jadi dosa. Tapi kalau kepercayaan dari masyarakat, kepercayaan dari atasan, pimpinan, ya kita jalan saja. Hanya memang di dalam perjalanan itu banyak yang kita rasakan fitnah, zolim dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya justru bagi saya semenjak saya pindah hijrah 2013 dari Pangkal Pinang ke Bangka Tengah, artinya ya di situ yang saya banyak belajar. Nah ini menarik ini gitu. Menarik bagi orang lain menarik. Kenapa seorang Budi Utama yang dibesarkan di kota Pangkal Pinang memilih hijrah ke Bangka Tengah? Ibu kota provinsi ditinggalkan, ya enggak? Setelah prestasi sebagai lurah terbaik, lurah teladan. Ya enggak? Ah ini ada apa? Kayaknya pertanyaan ini berat. Aduh. Wah, ini kopi batok asli ala beli. Iya. Kita kan hidup punya pilihan. Setiap pegawai memiliki hak dan kewajiban. Jadi saya rasa pada waktu itu di Pangkal Pinang sudah pas. Jadi dalam arti kata, wah ini kalau saya lanjutkan lagi, peluang berkarir ini kami rasa pada waktu itu belum sangat terbuka ataupun diterima dengan posisi yang kita dianggap ya gimana ya istilahnya yang mau menunjukkan perubahan cepat. Nah jadi berarti belum merasa dibutuhkan. Iya, jadi istilahnya bukan ke pemerintah kotanya, tapi pada lingkungannya. Pada lingkungannya yang saya rasa saya ini minta maaf mungkin ini subjektif dari saya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya duduk ternyata analisa saya benar. Analisanya benar. Analisa saya benar. Jadi ya terserah orang mau ngomong apa ya. Yang jelas saat ini saya benar, gitu kan? Benar dalam arti kata. Tapi kan itu menurut Pak Budi sendiri. Pilihan saya. Kalau seandainya saya tidak hijrah, mungkin saya tidak bisa seperti ini. Bisa sampai seperti ini, gitu kan? Ada kata sampainya ini, Pak. Sampai seperti ini, gitu kan? Jadi istilahnya banyak yang teman ngomong, wah, Bud, bener Kapinda, benar. Itu ketika saya jadi. Kalau saya nggak jadi, wah ngape Kapinda, nyesel kan? Gitu. Cuma saya berkeyakinan, Bismillahirrahmanirrahim, saya doa minta restu sama orang tua. Karena apa? Kenapa saya nggak ke selatan gitu? Ini kan sebetulnya pertanyaan saya selanjutnya. Karena tempat lahirnya selatan. Karena banyak yang saudara telepon pindah ke selatan saja daripada ke tengah. Tengah kita nggak punya siapa-siapa. Kalau di selatan kita ada saudara dan sebagainya. Tapi bagi saya dimanapun pengabdian itu bisa. Tapi ya kita harus cari peluang. Peluang dalam arti kata pada waktu itu ya mana kepala daerah yang orientasinya maju gitu ya. Orientasinya maju. Ya, yang membangun. Bukan berarti kepala daerah yang lain enggak, bukan. Saya mencari ya ini yang maaf ngomongnya yang speednya cepat ya kan. Terus pengen perubahan, pengen inovasi. Saya nggak kenal sama maaf ngomong Pak Bupati Pak Erzaldi pada waktu itu saya nggak kenal, nggak kenal, sumpah saya nggak kenal. Ya saya melamar pada waktu itu ya dengan Bismillah lillahi ta'ala saja dan alhamdulillah saya diterima dites dan 1 bulan 7 hari saya staf kan seperti itu. Nah jadi pada waktu itu saya pindah Bismillah. Hijrah dengan diberikan kepercayaan pada waktu Camat Sipangkatis dan memang kita ya alhamdulillah dari basicnya lapangan dan sebagainya ya kita berteman bergaul dengan kawan-kawan di desa dan sampai arsip pun kita masih tetap bergelut di desa yang dulunya arsip nggak pernah masuk sekolah nggak pernah masuk desa jadi kita bikin armada arsip masuk desa dan sekolah. Nah, kan semuanya bisa masuk hotel
Tapi kan tadi Pak Budi menyampaikan karena pindah ke Bangka Tengah karena melihat pemimpinnya yang mau bergerak cepat untuk perubahan. Iya. Mungkin saya bisa bilang satu frekuensi. Iya, satu frekuensi. Tapi waktu itu kan yang menjadi bupatinya adalah Pak Erzaldi. Iya. Apa karena satu frekuensi juga atau satu semangatnya juga akhirnya ngikut ke provinsi? Oh enggak. Enggak. Kalau itu saya apa ya? Dari dulu berpikir, bahkan yang saya ini doa netizen mungkin ya. Doa netizen. Iya. Banyak yang ngomong ketika Pak Bupati menjadi gubernur 2017, orang kan beranggapan bahwa kami masuk gitu kan. Ternyata kan tidak. Justru di jalan orang ngomong, bos, belum pindah. Bahkan apa ya? Ini saya agak heran juga. Ini kenapa? Artinya kan mereka perhatian dengan kami. Gitu ya. Saya ambil positif terus. Dan mungkin doa gitu. Doa kenapa ya mungkin Pak Gubernur belum ngajak kami atau apa. Dan kami berkeyakinan bahwa ya semuanya ada waktunya. Semua ada waktunya. Kalau kita dulu didoktrin, sabar dek, semua ada waktunya. Kan gitu. Nah, tapi kita kan beda dengan ya orang mungkin beranggapan cepat kecewa atau apa. Kalau saya enggak, karena apa? Saya masuk Bangka Tengah itu, maaf ngomongnya, ya kan tidak kenal siapapun. Saya bekerja dan dianggap percaya oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati pada waktu itu, Pak Sekda. Ya kita jalan terus sesuai dengan kepercayaan. Dan Pak Ibnu almarhum menjadi bupati, kita tetap seperti itu kan. Saya mau masuk arsip mau apa, saya tetap jalan. Nah, dan bahkan saya jarang berkomunikasi dengan Pak Gubernur pada waktu itu. Nah, dan saya juga kaget istilahnya mendapat kesempatan ikut tes untuk di dalam promosi eselon 2A seperti itu, jabatan tinggi Pratama. Nah, itu sempat kaget di bulan puasa kemarin. Ini kan baru 4 bulan saya di sini. Baik, Pak Budi, rekam jejaknya kan awal di Kota Pangkal Pinang. Besar di Kota Pangkal Pinang kan? Iya, besar di Kota Pangkal Pinang. Seandainya Kota Pangkal Pinang memanggil untuk kembali pulang ke Pangkal Pinang, nah, kira-kira gimana ini? Saya cuma bilang memanggil pulang ke Pangkal Pinang. Saya nggak bilang yang lain loh. Saya cuma bilang Kota Pangkal Pinang memanggil pulang ke Pangkal Pinang. Nah, ini gimana? Apa ya? Ini kan tinggal nasib ya. Nasib dalam arti kata ya sebetulnya semuanya ada kesempatan pada waktu itu. Cuma memang mungkin Allah belum menakdirkan itu. Ya saya pas di Bangka Tengah waktu saya pindah ke Dinas Arsip itu ya memang ada beberapa orang terdekat kepala daerah yang menawarkan pindah. Tapi saya dari dulu prinsip selama kepala daerah yang tidak memerlukan ataupun memanggil kami, ya kami tidak bergeming gitu kan. Dan saya dari dulu berpikir apa yang saya cari gitu. Maaf ngomong, nauzubillah min zalik ya. Dengan usia pada waktu 34 tahun dan saya 38 tahun sekarang, pada waktu misalnya saya masih di Bangka Tengah pun saya ngoyo, saya harus ke Pangkal Pinang, saya harus ke Bangka Selatan dengan posisi yang sama. Lebih baik saya di Bangka Tengah karena posisinya apa? Kita kan ngambil yang nyaman ya, yang nyaman, terus lingkungan kita tidak penuh dengan intrik, tidak penuh dengan ya fitnah, zolim gitu kan. Kadang-kadang apa? Karena birokrat ini banyak macamnya, dia nggak bisa berprestasi, tapi dia bisa membisik ya, yang membisik membuat ya istilahnya kuping pemangku kebijakan bisa lemah, apa segala macam. Nah, inilah yang harus kita tekankan ya, mohon kepada kepala daerah
nilailah pegawai di bawah ini dengan objektif dan tabayun terlebih dahulu. Ini pengalaman kita ya, pengalaman kami. Ya. Pengalaman kami jatuh bangun dalam arti kata ya, maaf ngomong, sampai saat ini alhamdulillah kita masih dalam startup yang ya paling turun grade seperti itu kan. Tapi belajar mental itu. Kita jangan cengeng. Kita nggak ada jadi pegawai, wah pindah ini, kenapa ya? Kenapa pegawai sekarang ini kalau pindah nanya depannya pasti kenapa? Padahal ya itu bagi kita hal yang biasa. Kita nggak masalah dipindah, tapi jangan dipitnah gitu. Tidak masalah dipindah, asal jangan difitnah. Ya, bagus ini kata-katanya. Iya, yang gitu. Ya. Baik, jadi ini masih mengambang terkait jawaban seandainya Kota Pangkal. Kalau tadi kan keinginan, Iya. ya ajakan orang. Sekarang Kota Pangkal Pinang memanggil pulang. Ya, kalau lewat dari Pangkal Pinang memanggil pulang kan, ya sebetulnya tergantung siapa usernya. Siapa user ya? Ya kalau usernya belum berkenan untuk memanggil kita, ya belum bisa juga kan. Baik, ini saya langsung cut aja user. Iya. User. Di posisi saat ini adalah eselon 2A. Iya. Ini kalau di provinsi memang banyak, tapi kalau di tingkatan kabupaten kota dia cuma satu. Iya. Eselon 2A. Iya. Tidak mungkin pulang ke Kota Pangkal Pinang itu turun Iya. eselon, Iya. minimal setara atau menjadi user. Iya. Kan ini saja pilihannya. Optionnya cuma dua. Iya. Setara atau menjadi user. Iya. Apakah ini ada di dalam benak pikiran, di lintasan Iya. terkait kata saya tadi memanggil pulang? Wah ini berat. Jadi, jadi kalau seandainya, Tapi betul kan saya sampaikan iya, tadi, betul, Pak, betul, iya. sekarang posisinya adalah eselon 2A. Iya. Di kabupaten kota se-Indonesia ini, eselon 2A itu cuma satu kursinya. Iya. Tidak seperti di provinsi banyak. Iya. Ya. Jadi kalaupun Kota Pangkal Pinang memanggil pulang, kursinya cuma satu. Iya. Tidak mungkin ada kursi yang lain. Iya. Nah, ini gimana ini? Saya harus mencari. Ini jawabannya ini. Iya, bermimpi besar. Ada semua, ada saya tempel Iya. di sini. Nothing impossible. Ya. Nah, itu lihat di belakang, Jadi Pak. Ada saya tempel. iya, Nothing nothing impossible. impossible. Iya. Jadi dan kita harus bermimpi besar. Iya. Jadi apa ya? Saya intinya berbuat aja dulu. Berbuat aja dulu. Urusan nanti yang lainnya mau user atau Iya. apapun. Ya karena sampai saat ini saya beri keyakinan dengan kita bekerja dan terus berinovasi, berbuat kepada masyarakat. Hanya tolong jangan dikaitkan dengan trik and trick. Kenapa? Sudah banyak sih yang menyampaikan bahwa apa yang saya perbuat itu ini kayak lebih ke intrik, ini ada misi gitu. Oh enggak, maaf bos, ini saya sampaikan di Ngopi Batok ini. Iya. Ya, kami membuat status terutama melalui tim kami. Ini memang dari dulu sudah kerjanya kayak gini gitu loh. Yang masuk bandar, bersihin got. Oh, ini udah lama, Bos. Hanya dulunya. Tidak terekspos karena sosial media belum ada. Jadi santai, Bos. Jadi gini, saya ini bekerja kami dari dulu seperti ini. Justru orang yang tidak mengenal kami yang heran. Oh, ini kenapa anak nih masuk bandar gitu. Saya masuk bandar memang ada sampah. Kalau nggak ada sampah, wah, masuk bandar ngapain gitu kan. Jadi ya ini udah mulai tinggi nih. Jadi karena banyak yang ngasih tahu, wah, saya turun ke desa-desa. Kan kita kepala dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat desa. Kalau kami nggak turun ke desa-desa, wah, bukan ngurusin desa. Iya, ini yang saya agak aneh. Jadi tolong rekan-rekan netizen ataupun masyarakat, kalau mau ngobrol sama kami, kenalan dengan kami, ayo. Tapi jangan tolong dijadikan kami ini trik and trick yang kurang pas. Ada tapi ya memang betul. Tapi setidaknya dengan hadirnya dan ngomong di Ngopi Batok,
Ya enggak, tujuan Ngopi Batoknya tercapai, Pak. Iya, Karena Kopi Batok itu menyampaikan di belakangnya tuh lihat loh. iya, benar. Membuat publik melek informasi Iya, agar apa itu? tak Tak mudah. mudah termakan fitnah dan caci maki. Iya, benar. Ya. Ah, Jadi tujuan kami di Ngopi Batok setidaknya Iya. tercapai. Tetapi ini kan persoalannya kan masyarakat menilai, Pak. Iya, Ya, masyarakat ini menilai. Yang pertama, Pak Budi memang dibesarkan di kota Pangkal Pinang. Iya. 8 tahun mengabdi di Pangkal Pinang. Setelah itu hijrah. Tetapi dalam berkehidupan sosial, berorganisasi Iya. terutamanya, Pak Budi tidak lepas dari kota Pangkal iya, Pinang. iya. Saya lihat ambulannya warawiri wiu, 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 di kota Pangkal Pinang. Tiba-tiba pegang tongkat komando, Komandan Kokam Angkat. Kota Pangkal Pinang. Nah, ini kan menjadi pertanyaan banyak orang. Aduh. Karena sebagian orang bilang Pak Budi itu pasti tujuan akhirnya nanti setelah berkarir tinggi, karena saat ini yang diperebutkan tinggal satu kursi, yaitu kursi eselon 1B, satu kursinya. Iya. Tidak mungkin lagi kursi yang lain, yang hanya sama aja, setara. Orang banyak menyampaikan kepada Ngopi Batok, Pak Budi itu kalau memang bertahan di Pangkal Pinang, dia kembali ke Pangkal Pinang, tetapi bisa jadi mendapatkan tawaran pulang mengabdi ke tanah kelahiran. Iya, 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 iya. Nah, ini kan harus kita konfirmasi nih biar nggak terjadi fitnah dan caci maki kan. Nah, kira-kira ini Pak Budi, Iya, kalau pilihannya sama, yang memanggil pulang kota Pangkal Pinang dan kota Habang, nah ini pilih mana ini? Kali ini berat, pertanyaannya berat. Saya bilang harus siap duduk di Ngopi Batok itu harus siap. Sayang Ah. kopi ini. Jadi begini Bung Sarli, pada prinsipnya saya sampaikan kepada teman-teman di dinas sosial, kayak ya organisasi. Kemarin pun sampai ditelepon sama yang bawa ambulan, Bang, kan ada anggota Tagana kita meninggal kan. Iya. Bang, ambulan bawa ke kantor dah untuk angkat jenazah ke bandara. Saya bilang nggak usah, karena kan posisinya ada foto saya di situ. Nanti Iya. anak heran pula ini apa. Iya, ini ada kan. mungkin. Oh, tapi seluruh pegawai Dinsos Pemda Provinsi Nggak, udah tahu belum? nggak Belum tahu, tahu ya. nggak tahu. Ada ambulan yang sering warawiri di depan Nggak, Pangkal Pinang ya nggak nggak? tahu. Dari belinya aja termonitor itu soalnya. Ya pada prinsipnya anak-anak ingin berbuat. Jadi ya alhamdulillah saya setujunya mereka dengan uang kita uang kas dari organisasi itu ya alhamdulillah terbelilah mobil itu. Iya. Jadi anak muda yang mau bersosial ya anak muda zaman sekarang kan banyak tingkahnya. Jadi itu yang kita fasilitasi. Nah, Boleh disebut nggak ini Pak? Itu organisasinya apa sih? Bubble Mania. Bubble Mania. Biar Iya. orang tahu juga itu Bubble Mania. Iya. Itu apa Pak? Sebetulnya organisasi apa sebetulnya? Bubble Mania ini dulunya kan supporter bola kan. Supporter bola. Iya, supporter bola yang hidup kembali pada waktu itu ada Bubble United. Nah, setelah itu kan Bubble United hijrah ya Ya. tahun ini. Jadi kita tetap, saya bilang sama anak-anak, kita tetap jalan. Jadi walaupun sepak bola, Tetap guyup ya. iya, walaupun sepak bola sudah nggak ada Nggak ada lagi di lagi. kita, sifat sosial kita alihkan. Dari supporter bola kita alihkan ke sosial seperti Iya. itu. Waktu itu tahun kemarin lah sebelum COVID kita mulai, dan sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Jadi ini adalah untuk anak muda kita. Pak Khususnya Budi di Pangkal sebagai apa di Bubble Mania? Pembina. Pembina Iya, ya. Oh, pembina pembina. mereka. Jadi kalau di level kabupaten kota, level-level pembina masyarakat tahu lah pasti ya. Iya. Level pembina. Iya. Iya, iya. Jadi Oke. kalau balik lagi misalnya seandainya ya, Itu ada ambulan berarti. ya Boleh dipakai semua orang. boleh. Boleh. Ya, akan ada banyak ambulan gratis, nggak usah disebut gratisnya. Oh, Ya pakai aja. pakai aja, ya. Oke. Nggak usah disebut nama ambulan, orang nggak tahu gitu. Yang penting kuncinya di siapa kan? Ya. Sudah. Nah, jadi Pangkal Pinang, Bangka Tengah ataupun Bangka Selatan, ya saya memang
tinggal di Pangkal Pinang dan saya pindah bekerja di Bangka Tengah, KTP saya masih Pangkal Pinang. Yang jelas pertanyaan Bung Sarli tadi pada prinsipnya kita mengalir saja. Betul. Yang jelas mimpi besar itu ada. Ada ya, mimpi besar tapi tidak bisa disampaikan di Ngopi Batok. Iya, mimpi besar itu ada. Semuanya banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Kita untuk menjadi user ataupun menjadi pemimpin itu harus nekat. Harus nekat dalam arti kata ya kita harus korbankan semuanya. Apalagi kita tahu sendiri kalau di kita ini kan bukan hal yang murah gitu kan. Betul. Nah, kos politik tinggi, Pak. Iya, jadi istilahnya ya untuk sementara waktu kita pengabdian dulu lah. Pengabdian dan toh nanti tiba waktunya. Itu nanti akan datang sendiri. Oke. Ya, seperti saya sekarang lah. Sekarang. Ya, tapi seandainya, ini kan saya bilang tadi, kalau sudah tiba waktunya, pilihannya sama. Iya. Pangkal Pinang atau Bangka Selatan, kira-kira kemana? Kalau saya secara prinsip, kita harus berbuat baik dulu, baru menjadi orang penting. Ya, kata bijaknya adalah berbuat baik dulu, baru jadi orang penting. Jangan jadi orang penting dulu, baru berbuat baik. Ada kata-katanya yang baik itu kalau nggak salah saya. Kalau kata-katanya adalah memang baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Nah itu begitu ya. Saya nggak. Jadi harus berbuat jadi orang baik saja dulu kan? Ya, saya nggak munafik. Kalau saya di selatan, saya belum pernah berbuat apapun. Betul. Iya kan? Tapi kan itu tanah kelahiran, satu kebanggaan. Iya. Putra daerah yang membangun. Iya. Cuma kata orang-orangnya, tim marketing akan mudah sekali mempackingnya kan, ya nggak? Packagingnya mantap, iya nggak? Kembali pulang ke tanah kelahiran. Iya. Terus kata orang Habang, HP dia ini wah. HP dia. Tapi saya rasa kenal. Kenal. Saya di Bangka Selatan paling ngajar UT dulu ya. Ngajar nanti UT. Itu ada sesinya saya akan bicara tentang UT. Hanya itu saja yang bagi saya hanya sedikit memberikan pengetahuan kepada rekan-rekan di Bangka Selatan. Kalau untuk jasa dalam saya berpikir misal membangun itu belum ada. Jadi sebetulnya ya peluang itu ada, peluang ada, kesempatan ada. Cuma sampai ketika saya ditarik ke provinsi ya, saya rasa pengabdian saya di sini. Itu kan menurut Pak Budi. Iya. Karena 38 tahun. Ini hostnya maksa terus enggak, bukan saya begini. 38 tahun. Usia sekarang sampai di masa pensiun masih butuh 20 tahun. 4 kali ganti gubernur baru selesai. Iya. 4 kali ganti gubernur baru selesai 20 tahun ini. Nah, jadi kan peluangnya saya rasa banyak untuk kemanapun bisa melompat. Bahwa ini karena memang Pak Budi ini latar belakangnya jelas bahwa dibesarkan di kota Pangkal Pinang tetapi kelahirannya nggak bisa dirubah di akte itu. Iya, dari Bangka Selatan dan orang banyak tahu kalau berbicara Budi Utama itu orang Habang loh. Nah, orang pasti akan bilang seperti itu. Nah, jadi ini juga menjadi data yang tersimpan rapi di dalam file Ngopi Batok sebetulnya. Karena kan sebelum bintang tamu datang kami harus periksa dulu kan biografinya. Harus jelas dulu kan. Baik Pak Budi, kita selesaikanlah terkait dengan yang tadi. Tapi ada satu juga yang mengejutkan bagi banyak orang bahwa tiba-tiba Pak Budi masuk di dalam barisan ormas besar Muhammadiyah. Ya, dengan gagahnya tampil fotonya menggunakan tongkat komando. Ini kan sudah berbicara ormas, pasti berbicaranya massa juga. Ya, berbicaranya massa juga. Ya, karena ormas besar ini yang dipegang dan bukan tanggung-tanggung begitu muncul ke permukaan pakai tongkat komando. Yang belum pernah kan. Kalau boleh tahu ini sebetulnya ada apa? Ada apa ini?
Saya pada waktu itu ditawari sama rekan kakak kelas saya, bro mau masuk Muhammadiyah nggak, gitu kan. Saya juga kaget nih, benar apa enggak? Karena saya selama ini organisasi yang diikut adalah organisasi yang sifatnya nasional ya. Nasional ya. Iya, jadi itu 3 kali ketemu tuh. 3 kali ketemu. Agak anu juga bahasannya ya, alot ya, iya. bahasannya ya. Agak alot. Karena ya. saya harus berkaca, kan kerja di Bangka Tengah bro. Iya. Kerja di Bangka Tengah. Ya saya rasa waktu pasti ada. Pasti ada waktu. Cuma kan saya harus membagi pulang sore ya kan. Saya rasa ya udah diskusi dengan istri, dengan keluarga juga. Ya terserah lah Bud, kalau memang suatu saat toh itu yang akan membesarkan dan kita pun membesarkan organisasi, istilahnya ya kenapa tidak, apalagi itu Muhammadiyah gitu kan. Sudah saya tanya, Pak, ini apakah murni harus dari Muhammadiyah? Ternyata tidak gitu kan. Oke, saya terima tawaran, tapi dengan catatan pada waktu itu saya memiliki satu sedikit program ya. Tapi itu yang saya anggap dengan rekan-rekan ini yang akan membangkitkan Muhammadiyah gitu. Muhammadiyah. Iya. Saya nggak bisa cerita di Batau, nanti akan lihat aja nanti actionnya gitu kan. Nah, jadi udah clear. Nah, waktu itu pelantikan. Nah, pas pelantikan itu saya tanya sama Pak Ketua sama Pak Sekjen, karena mereka orang Muhammadiyah lama, apakah boleh? Saya nggak enak juga nih pakai baju seperti tentara, baret merah, kasus kan. Ini nggak ada tongkatnya gitu kan. Jadi saya tanya Pak Ketua, Pak Sekjen, boleh nggak saya pakai tongkat penyerahannya nanti dari ketua ke saya? Coba cari dulu aturannya, jangan sampai ini menyalahi gitu kan. Jadi diskusi mereka belum pernah sih, cari-cari di YouTube belum pernah ada tongkat. Nah, itu yang saya bilang tadi, kita lakukan hal yang berbeda. Walaupun sedikit ya. Iya, hanya tongkat doang. Pesenlah pada bukan pesan. Sorry, saya pinjamlah tongkat salah satu di senior kita di Bangka Tengah kan. Saya pinjam, saya bungkus ujungnya itu dengan hijau. Jadi biar nggak kelihatan logo tongkat itu. Jadi sudah terima, orang kaget kan pasti. Ada Pak Wali salah sama Pak Dandim, Kapolres sama wakil dari Kodim. Itu setelah terima itu ya sampai kaget semua, wah ini ada tongkatnya gitu kan. Nah jadi insya Allah alhamdulillah kita berapa kali kumpul di Muhammadiyah, ini yang baru pertama kali saya rasakan yang memang berbeda dengan organisasi nasional. Jadi intinya pada prinsipnya sih sama, tapi istilahnya tuh saya dapat teman baru dan warna baru. Jadi saya rasa ini yang membuat saya yang harus saya ceritakan kepada rekan-rekan, ternyata ini loh. Ya ini harus disampaikan, nggak apa-apa disampaikan. Ini kan biar orang tahu. Ternyata ini Pak Budi di Muhammadiyahnya atau di Kokamnya? Di Muhammadiyahnya. Di Muhammadiyahnya. Jadi nanti kan kita Kokam akan membentuk sendiri gitu kan, bentuk sendiri, struktur ke bawahnya seperti apa. Nah, saya kenal dengan orang-orang hebat di Muhammadiyah, Ayanda itu kan. Jadi memang berbeda. Jadi ya saya nggak bisa mengungkapkan, tapi yang jelasnya artinya ini memang organisasi besar, dan memang istilahnya mereka punya trademark sendiri. Dan alhamdulillah saya pada waktu masuk dinas sosial ini ternyata kan kita kan di Aisyah apa segala macam kan ada pantinya gitu kan. Jadi ya alhamdulillah saya bermanfaat gitu loh. Jadi pas saya dilantik itu beberapa hari kemudian ada beberapa LKS, lembaga kesejahteraan sosial anak yang Muhammadiyah apa segala macam. Saya baru ngeh kan, oh iya ini Muhammadiyah. Jadi memang istilahnya ternyata bukan membedakan satu sama lain. Ini ternyata memang sudah hidupnya sudah ada ya. Iya. Sudah lama. Iya. Jadi pas ormas tertua. Iya. Jadi pas saya lihat panti-pantinya juga istilahnya, oh iya terstruktur lahir kapan ini
jumlah anak yang jatim maupun ini. Oh, jadi baru saya sadar, oh iya. Jadi ya ini cukup menjadi catatan kami di provinsi, ternyata memang berbeda. Memang berbeda ya. Berbeda. Baik, Pak Budi. Tadi ormas sudah, pekerjaan sudah, tapi katanya di balik kesibukan Pak Budi dari sejak dulu Pak Budi menjadi seorang dosen. Ya enggak, apa tutor ya? Iya. Iya, dosen lah, saya bilang tutor, dosen ya. Iya. Udah berapa lama ini Pak Budi? Kalau di Open University, Open Open University ya Kak. Jadi universitas terbuka yang ada di Blackwater, Heritage, ya. Itu dari tahun 2008 sampai sekarang. 12 tahun ya? Iya, 12 tahun. Ya, Oktober ini 13 tahun ya. Dan di Poltekkes, di Poltekkes ya. Di Poltekkes. Ternyata selain itu di Poltekkes juga. Di Poltekkes itu 2010. 2010. Nah, baru 11 tahun ya. Iya, tapi tahun ini saya stop dulu. Kesibukan ya? Enggak, karena daring. Oh, daring. Ya, karena saya daring ini harus jam kerja. Oke. Iya, kalau tatap muka jam kerja saya masih bisa. Ya. Ya, tapi kalau daring jam kerja, saya rasa, dan saya memang bukan yang harus berjam-jam daring, karena melihat ya kita masih banyak yang harus kita kerjakan. Tapi kalau seandainya tatap muka saya mau gitu kan. Mungkin nanti ke depan tetap kita lanjutkan karena ini masih daring. Tapi kalau UT, karena dia Sabtu Minggu, jadi tidak mengganggu kan, tidak mengganggu. Jadi Sabtu Minggu kita tetap UT. Jadi ya alhamdulillah ya, termasuk di kantor juga ada beberapa yang mahasiswa yang seperti dalam ruangan ini ada juga. Nah, jadi alhamdulillah istilahnya banyak teman, banyak rekan kerja, dan saya pun ngerasa ada sesuatu keberhasilan satu dari rekan-rekan mahasiswa yang tanpa kita sadari, yang nama kita mengajar ataupun melakukan tutorial, sedikit banyak kita memberikan pengetahuan kepada mereka, dan sampai saat ini pun tetap kita jalankan. Saya pada prinsipnya sampai jadi apapun ini kalau bisa jangan dilepas, karena teman itu, rekan-rekan itu tempat kita bersilaturahmi dan menjadi sumber energi dan rezeki. Charger gitu. ya. Iya, seperti itu. Kalau dihitung-hitung udah berapa lama? Udah berapa banyak mahasiswanya, Pak? Kalau di UT itu kita dulu paling sedikit itu 4 kelas. Satu kelas itu 25 sampai dengan 30 orang. 100 lah ya. Iya. Nah, paling sedikit ya. Nah, kalau sekarang semenjak tutor sudah semakin banyak, itu paling kita dapatnya 3 kelas seperti itu. Dan alhamdulillah lah, pada prinsipnya kita silaturahmi dan di jalan macam Pak gitu. Ya saya senang yang seperti itu. Jadi ya kalau kita mau mengenal mahasiswa kan banyak. Tapi kalau mahasiswa insya Allah kenal sama kita seperti itu. Karena saking banyaknya. Saking banyaknya ya. Iya. Baik, Pak Budi, kan ini di provinsi baru 4 bulan. Iya. Tapi kan banyak orang bilang di balik laki-laki yang sukses itu, ada perempuan yang luar biasa di belakangnya. Iya. Saya dengar-dengar katanya sang ibu, sang nyonya ini juga orang hebat di jajaran Pemprov Bangka Belitung. Nah, ini gimana ini? Nyonya ini aslinya lahir di Rangkas Bitung. Rangkas Bitung ini Banten ini orang Lebak. Iya, lahirnya di situ, tapi beliau besarnya di Majalengka. Jadi kenapa ini Pak? Apa enggak kejauhan atau ada sesuatu atau memang kenapa? Ya mungkin nggak ada jodohnya. Di saat itu kan orang tahu Budi Utama lagi viral-viralnya, lurah terganteng sekota Pangkal Pinang ya enggak? Kok tiba-tiba ngambilnya ke Majalengka ini kan?
Jadi kalau saya bilang itu karena stok dalamnya udah habis kan. Jadi stok luar gitu. Jadi kalau ditanya, wah jauh Bud, datang HP lah stok dalam sudah habis. Itu aja alasannya kan. Jadi baik. tapi pada prinsipnya jodoh ya. Jodoh ya, kembali ke jodoh. Ya, 2012 itu memang pada waktu itu saya studi banding ke Majalengka. Memang kenalnya di Facebook, awal mula di Facebook. Saya juga nggak tahu kalau beliau belum menikah gitu ya. Jadi sudah kenal Facebook, ketemu di sana, saya studi banding berkenaan dengan pelayanan terpadu kecamatan, paten. Permendagri nomor 10. Jadi apa ya? Itu yang barang bersejarah dan memang singkat, waktunya singkat. Saya tahu beliau belum menikah, kaget juga kan belum menikah, 1 tahun di bawah saya. Ya memang sudah umur. Jadi saya 28, beliau 27, terus tahun kemudian saya 29, beliau 28. Jadi kenalannya singkat, 6 bulan kemudian kita akad nikah gitu kan. Akad nikah di sana di Majalengka tanggal 2 bulan 2 2012 sekaligus resepsi pertamanya. Habis itu baru di Pangkal Pinang tanggal 25 Maret waktu itu 2012. Pindahnya tahun berikutnya. Jadi saya ke Bangka Tengah 2013. Beliau di provinsi. Udah duluan di provinsi. Iya, sama-sama ini beliau di provinsi, saya di Bangka Tengah. Pada itu zaman Pak Rustam Effendi pada waktu itu. Nah, alhamdulillah berkarir beliaunya dari mulai eselon 4 terlebih dahulu dan sekarang alhamdulillah di bidang pemberdayaan UMKM. Iya, jadi di Dinas Koperasi dan UMKM. Dinas Koperasi dan UMKM. Dan kemarin sempat sekantor. Ya. Iya. 8 hari. 8 hari. Saya itu langsung pindah. Out ya. Iya. Kalau sama nanti buka kasur pula. Aduh. Baik, Pak Budi, ini kan sesuatu yang luar biasa ya, karena Pak Budi sempat juga melewati masa-masa mendapatkan ilmu dan belajar dari orang-orang hebat. Karena kami tahu catatannya bahwa Pak Budi di Kota Pangkal Pinang banyak belajar dari Bapak Zulkarnain Karim. Dan di Bangka Tengah Pak Budi banyak belajar dari Pak Erzaldi Rosman Johan. Ya, ini kan sesuatu yang luar biasa, tokoh-tokoh hebat di Bangka Belitung. Tapi entah kenapa, hanya kebetulan atau memang ada genetikal, karena kata teorinya kepemimpinan itu faktor genetikal sangat dominan, sehingga zaman-zaman dulu anak raja dipingit, dididik, dikaderkan untuk menjadi putra mahkota meneruskan kekuasaan selanjutnya. Secara biologis ini tidak terlihat nyata urusan itu pada Pak Budi, tapi 90% orang jika mendengar suara Pak Budi menyatakan suara Pak Budi Utama ini sangat mirip dengan suara Pak Erzaldi. Ini dapat dari mana? Betul nggak yang hadir ya? Kalau nggak terlihat wajahnya, orang didengar suaranya, cengkok-cengkoknya ini sangat mirip, ketawanya mirip, cengkoknya mirip, sehingga orang bertanya, yang ngomong ini Pak Gubernur atau siapa? Ya enggak? Nah, ini kan bisa saja faktor karena sering ngobrol ataupun karena yang lain. Kan beda nih kan. Kalau sering ngobrol sama-sama orang Sunda, akhirnya ngikut logat Sunda. Ya enggak? Karena seperti itu. Nah, ini sebetulnya Pak Budi menyadari atau tidak? Pertanyaannya harus dibalik ini. Ya. Aduh. Itu banyak yang WA itu kalau balas status itu Pak Bapak mirip ini. Saya juga heran kan. Nah, ini kan saya bilang kan berarti kan betul kan pandangan kami kan. Jadi saya juga wah ini hostnya ini udah banyak lihat biografi yang enggak ini nih. Jadi saya dengar memang ada sedikit ya. Memang dari waktu saya camat itu memang ada yang ngomong Bapak masih saudara. Saya bilang enggak. Kita alhamdulillah memang kami terlahir dari kedua orang tua yang sederhana ya. Memang tidak ada
dari unsur saudara atau sepradik dengan baik itu Pak Zul maupun dari Pak Erzaldi. Jadi ngobrolnya pun saya tidak intens dengan beliau, tapi setelah itu memang ya karakter saja saya mungkin yang itu tadi mirip ya. Setelah itu saya tipikal lah ya. Jadi ada sampai ngomong, Pak ini niru gaya Bapak gitu kan. Setelah ada yang ngomong macam itu, siapa Bapak? Ini ada yang menyampaikan seperti itu. Jadi ya saya pun ya kan tidak bisa dibuat-buat. Itu nggak mengalir saja. Mengalir ya. Bukan dibuat-buat ya. Ini yang harus disampaikan ke publik bahwa ini bukan dibuat-buat atau meniru ya. Jadi istilahnya banyak yang di desa kayak kemarin saya di Z pun ngomong kayak gitu. Jadi aku pun istilahnya yang ngalir aja. Jadi yang jelas kalau memang dibilang seperti itu artinya ya saya hanya minta doa semoga nasibnya sama. Semoga nasibnya sama. Kan ini kan yang penting ini. Daripada kita ngomong ini itu semoga saja nasibnya sama. Kan seperti itu. Mohon doanya. Nah, jadi istilahnya Dek Pacak misal kita nak niru orang itu butuh waktu, butuh keahlian loh. Ya kan Dek Pacak langsung spontan seperti itu enggak bisa. Seperti itu. Baik. Tapi dengan situasi yang seperti itu, itu menjadi beban atau menjadi anugerah sebetulnya? Dengan orang berstatement mirip suaranya, gayanya. Nah ini menjadi beban secara pribadi atau merasa alhamdulillah semoga nasibnya sama? Iya, itu aja. Itu aja ya. Iya, karena apa ya? Jadi enggak ada yang harus saya bebankan enggak ada. Dan saya jujur Bung Sarli, sampai saat ini apa yang saya lakukan itu adalah karena kepercayaan saya memegang amanah jabatan ini. Jadi tidak ada yang justru saya berpikir di Dinas Sosial PMD Provinsi ini dengan struktur anggaran dengan struktur anggaran kita belum bisa dikatakan mampu untuk melayani masyarakat yang menuju kesejahteraan itu sangat jauh. Masih jauh ya? Sangat jauh. Jadi dengan keterbatasan memang kita nggak bisa untuk melayani semuanya, tapi minimal semuanya tercukupi. Nah, atau mendekati saja lah ya. Iya, tercukupi ini juga kita sangat sulit gitu. Jadi insya Allah di tahun 2022, 2023 kita harus punya strategi khusus untuk menjangkau itu. Nah, jadi kawan-kawan harus tahu ya, netizen harus tahu bahwa proposal banyak masuk ke dinas sosial. Iya, karena memang tempatnya mengajukan proposal kan. Iya, tapi saya berusaha untuk supaya barang ini harus terjawab. Maka saya bentuk tim verifikasi ya bahwa ini harus dijawab. Jangan masyarakat menunggu PHP gitu dan sebagainya. Tidak. Kalau memang tidak ada kita ngomong tidak ada. Nah, cuma nanti di tahun depan saya buat strategi ini harus dipenuhi. Ya, seperti kayak orang berobat, operasi, berangkat ke Palembang, Jakarta untuk sakit. Ini nggak ada posnya di kita. Tapi insya Allah tahun depan saya punya strategi itu dan insya Allah itu bisa. Tapi nanti kita tetap meminta persetujuan seperti itu kan, minta persetujuan. Semoga ini bisa diatasi. Kasihan lihat saudara-saudara kita yang butuh operasi baik itu kecil, sedang maupun besar seperti itu. Nah jadi ya mohon doa. Istilahnya saya berharap di sosial ini adalah jalannya, ada pintu masuknya berbuat amal yang menuju kita ke surga gitu kan. Jadi saya tekankan kepada kawan-kawan di dinas sosial, ayo dinas sosial ini anytime ya kan, istilahnya anywhere kita harus full time. Jadi harus full time melayani. Iya. Kalau tidak ada ini, kalau nggak ada jiwa ini, mending saya udah sampaikan di apel keluar balik kanan aja. Diketimbang kita nanti dicemooh orang, Ika di dinas sosial, ya kan? Tapi saya ditelepon, angkat lama, terus
untuk merespon proposal, merespon tanggapan dari masyarakat lama. Sedangkan kita di desa itu butuh cepat. Harap maklum lah, kita pernah mantan di lapangan, masyarakat tuh minimal dia butuh jawaban saat itu. Betul. Iya atau tidak? Iya, kalau enggak dia alah bapak ngerapek seperti itu. Baik. Baik Pak Budi, di penghujung ngobrol-ngobrol kita ini sangat menarik, sangat asik ya. Banyak yang harus kita obrolin, tapi karena keterbatasan waktu, orang tahu bahwa Pak Budi saat ini adalah seorang pejabat muda yang dengan pengalaman di berbagai bidang dan prestasi yang luar biasa. Ini seorang alumnus Purna Praja STPDN, ya, dan punya teman, punya korep tersebar di seluruh Nusantara. Saya yakin dan percaya bahwa alumni-alumni juga yang ada di seluruh penjuru Nusantara berharap karirnya juga mungkin sama dengan Pak Budi. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang masyarakat, tentang wilayah, tentang pekerjaan, ormas, lain sebagainya di Pak Budi, kali ini mungkin sedikit kita sisipkan mungkin bekal pengalaman yang harus dibagi kepada seluruh Purna Praja yang ada di seluruh penjuru Nusantara. Silakan Pak Budi. Baik, untuk rekan-rekan Purna Praja khususnya angkatan 13 dan seluruh Purna Praja yang ada di Indonesia, saya rasa semua Purna Praja memiliki kesempatan yang sama, memiliki peluang yang sama, hanya bagaimana cara kita untuk meraih ataupun bermimpi besar terhadap kesempatan dan peluang tersebut. Yakinlah apa yang kita tanam itu yang kita petik. Lakukanlah hal yang luar biasa walaupun itu kecil. Jadi artinya kita yang tersebar di Indonesia, persaudaraan kita akan erat terus dan tidak pernah pupus. Pada prinsipnya apa yang kita lakukan itu demi masyarakat, demi keluarga, bangsa dan negara. Saya tidak merasa saya lebih atau apa, enggak. Mungkin saat ini nasib kami yang duluan, tapi kita tidak tahu ke depan seperti apa. Yang jelas kita sama-sama berdoa semoga kita dilancarkan di dalam menjalankan tugas, diberikan kemudahan, dan selalu kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah Bung Sarli nanti doain saja, kita punya sedikit inovasi, ada 10 itu program kita. Mungkin nanti suatu saat Bung Sarli juga yang kita undang di gerbang lensa kita. Gerbang lensa. Iya, semoga sukses lensa, ini Pak. Gerakan Bangkit Liputan Sosial dan Desa. Ini kita buat sendiri dan insya Allah kita memiliki host yang sangat luar biasa. Itu ada saudari kita Eka. Beliau ini adalah tunanetra, S2 di Australia, dan insya Allah beliau yang akan memandukan podcast kita. Yang selama ini biasanya disabilitas itu dianggap kelompok minor. Tapi saya beserta rekan-rekan ini akan merubahnya, dan insya Allah saya lagi mencari dunia usaha yang mau membantu kami, mobil disabilitas, entrepreneur. Saya lagi buat itu biar disabilitas ini bisa berwirausaha dan mereka nanti berkelompok, berhimpun, berusaha bersama. Berusaha bersama. Ya kita yang peduli dengan mereka inilah yang nanti menumbuh kembangkan ekonomi mereka. Saya sangat yakin itu karena orang yang disabilitas itu memiliki manfaat, apalagi kita yang normal. Jadi kalau mereka sudah muncul di permukaan, di tengah-tengah kelompok mayor, jadi saya rasa kita pun pasti ya istilahnya iba kepada mereka. Wah, mereka sudah mulai berusaha. Apalagi kita yang normal hanya kerja cuma minta-minta, kayak kan malu sendiri gitu. Nah ini yang harus kita rubah, dan insya Allah mohon doanya
masyarakat Bangka Belitung, doakan kami sehat selalu, doakan kami panjang usia untuk pengabdian kami terhadap masyarakat Bangka Belitung. Yakin dan percaya kami pengabdian ini Bapak Ibu yang gajiin, ya, masyarakat yang gajiin kami, rakyat yang gajiin kami, dan insya Allah kami berusaha untuk berbuat yang sebenar-benarnya, yang sebaik-baiknya, sesuai dengan kemampuan kami, sesuai dengan tenaga kami dan pikiran kami. Mohon doanya dan tetap kritik dan sarankan kami jika kami terdapat kesalahan, ataupun sarankan kami untuk membangun Bangka Belitung yang lebih baik lagi, seperti itu. Baik, Pak Budi Utama, sudah panjang lebar kita ngobrol. Akhirnya waktu juga yang membatasi. Ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa hadir. Kami sangat percaya bahwa misteri terbesar dunia ini adalah kehidupan. Iya. Hari ini Pak Budi hadir sebagai Kadinsos Pemdes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya. Kita tidak tahu tahun depannya lagi, tahun depannya lagi Pak Budi hadir di Ngopi Batok sebagai siapa dan apa. Iya. Sampai ketemu lagi di Ngopi Batok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.